Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Sandi Pradana dari kelas TKR 2. Mau memperkenalkan sistem injeksi Common Rail Diesel. Yang pertama, satu, bagian penyaluran udara atau air induksi sistem. Yang kedua, penyaluran bagian bahan bakar atau full system. Yang ketiga, kontrol elektronik atau kontrol sistem. Berikutnya, bagian kontrol elektronik. Kontrol sistem juga memiliki bagian utama, satu, sensor-sensor atau input. Yang kedua, kelompok aktuator. Yang ketiga, ECU-nya. Kita bahas penyaluran udara. Komponen terdiri dari udara itu sendiri. Selanjutnya, filter udara masuk ke turbo. Charger fungsinya sebagai kipas untuk mendorong udara masuk ke intake manifold. Yang berikutnya, saluran masuk ke throttle, kemudian ke intake manifold, melaju ke ruang pembakaran. Selanjutnya, sisa pembakaran masuk ke akol manifold, kemudian ke saluran EGR. Ini nanti dia membuka dan menutup, memberikan sisa pembakaran yang belum terbakar sempurna ke intake manifold untuk dibakar ulang. Berikutnya ada saluran VGT. Ini adalah valve gate charger untuk membuka saluran turbo charger ke saluran buang dan diteruskan ke saluran knalpot. Sekarang kita masuk ke sistem bahan bakar. Satu, tangki bahan bakar, kemudian ada full line, kemudian full system, dan water sediment yang berfungsi untuk menyaring kotoran dan air bercampur dengan bahan bakar. Kemudian ada full pump untuk memumpakan atau menghisap bahan bakar dari tangki BBM kemudian menuju ke saluran CCV, suction control valve, untuk mengatur volume aliran dari bahan bakar yang masuk ke supply pump. Kemudian supply pump berfungsi untuk memompakan bahan bakar bertekanan sangat tinggi. Berikutnya ada check valve, berfungsi sebagai katup searah meneruskan bahan bakar tekanan tinggi ke delivery. Ini adalah saluran bertekanan tinggi. Kemudian selanjutnya yang panjang adalah common rail. Kemudian adanya injektor yang menyemprotkan bahan bakar ke injeksinya. Jumlah banyaknya sesuai perintah SU. Common rail berfungsi untuk menampung bahan bakar bertekanan sangat tinggi yang membagikan ke masing-masing injektornya sendiri. Selanjutnya ada pressure limiter, berfungsi untuk mengatur bahan bakar yang berlebihan yang ada dalam common railnya itu sendiri dan kembalikan lewat full return L menuju ke tangki. Berikut adalah bagian terakhir adalah elektroniknya. Yang pertama adalah sebelah kiri adalah full temperature sensor, berfungsi untuk mengatur bahan bakar yang dikirimkan ke ECU. Berikutnya ada sensor WTS, water temperature sensor, yang berfungsi untuk mengatur suhu pada mesin. Dan bawahnya adalah sensor CPS, trunk pressure sensor, untuk mengetahui posisi poros engkol terdiri yang akan dikirimkan ke ECV. Berikutnya ada CRPS, Common Rail Pressure Sensor, yang berfungsi untuk mengetahui tekanan dalam common rail. Kemudian ada sensor APS, akselerasi position sensor, untuk mengatur berapa besar injakan pada gas. Berikutnya ada AVS, Air Full Sensor, berfungsi untuk mengukur jumlah udara yang mengalir ke intake ini. Di bawahnya ada sensor ATS, Air Temperature Sensor, untuk mengetahui banyaknya udara masuk ke intake ini. Berikutnya ada kelompok sensor bagian bawah, CRPS, Jam Position Sensor. Kemudian ada speed sensor,
kecepatan kendaraan, yang kemudian ada sensor water signal, sensor yang mempengaruhi starter, sinyal AC dan sebagainya. Kemudian ada grup aktuator yang bergaris warna merah. Yang pertama ada SCV, berfungsi untuk membekasi bahan bakar ke supply pump ini. Kemudian ada pressure limiter yang membatasi tekanan tinggi yang ada di dalam common rail. Berikutnya ada injektor yang berfungsi untuk menyalakan bahan bakar ke ruang bakar yang ditetapkan oleh ECU. Selanjutnya ada glow plug yang berfungsi untuk pemanas tambahan dalam proses pembakaran. Kemudian ada relay yang berfungsi untuk mengatur on-off-kan sistem bahan bakar itu sendiri. Kemudian ada kelompok SUGT, switch valve gate throttle, untuk membawa dan menutup throttle. Kemudian ada SVGR untuk mengatur membuka tutupnya EGR. Kemudian switch gate turbo charger SVGT untuk mengatur dan membuka dan menutup kipas turbocharger. Berikutnya ada MIR untuk memberitahu dalam FV ini. Kemudian ada DLC dan link konektor untuk mengetahui atau mengecek kerusakan yang terjadi dalam sistem common rail itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.